Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato biografi Jenderal Sudirman oleh Fahri Abdul Fattah, asal Sragen. Jenderal Sudirman, beliau lahir pada hari Senin, tanggal 24 Januari 1916 dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem di Duku Rembang, Desa Bodas Karangjati, Purbalingga. Beliau diadopsi oleh ayah angkatnya, Cokro Sunaryo, seorang asisten wedana Desa Bodas Karangjati. Pada tahun yang sama, Sudirman beserta keluarganya pindah ke Cilacap. Pada umur 7 tahun, beliau sekolah di Honland Inland School atau sekolah untuk orang-orang pribumi. Pada tahun 1934, ayah angkat Sudirman meninggal dunia. Sudirman lalu melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Wirotomo. Di sekolah inilah Sudirman mendapatkan pendidikan tentang sikap kebangsaan. Bahkan sekolah ini memiliki guru-guru yang aktif dalam organisasi Budi Utomo, di antaranya Raden Sumoyo dan Suwarjo Tirto Supono. Beliau juga mulai aktif dalam kegiatan Hizbul Waton, sebuah organisasi kepanduan di bawah asuhan Muhammadiyah. Bahkan setelah lulus dari Wirotomo, beliau sempat menjadi pemimpin organisasi itu. Setelah lulus dari Wirotomo, beliau melanjutkan sekolahnya ke Quick School, sekolah guru milik Muhammadiyah. Namun tidak dilanjutkan pembelajarannya karena kekurangan biaya. Pada tahun 1936, beliau kembali ke Cilacap dan mengajar di sekolah dasar Muhammadiyah. Beliau menikah dengan Alfiah, putri dari pengusaha batik bernama Raden Sastro Atmojo, dan dikaruniai 7 orang anak. Pada tahun 1944, beliau bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor yang disponsori Jepang. Beliau menyelesaikan pendidikan militernya dengan sangat baik. Bahkan beliau menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Beliau ditugaskan untuk mengawasi penyerahan tentara Jepang di Banyumas yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi 5 oleh Panglima Urip Sumoharjo, dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November 1945, beliau terpilih menjadi Panglima Besar DKR di Yogyakarta dan Urip Sumoharjo menjadi Kepala Staf. Adanya pasukan ini membuat percaya diri rakyat kembali muncul, bahkan jiwa nasionalisnya semakin berkobar. Mereka menunjukkan sikap berani melawan penjajah bersama dengan pasukan pimpinan Sudirman. Beliau memerintahkan penyerangan terhadap tentara Inggris dan Belanda di Ambarawa, yang akhirnya pertempuran ini dimenangkan oleh tentara Indonesia. Mereka berhasil merebut Ambarawa dalam waktu 4 jam. Kemenangan ini menjadikan rasa bangga dan suasana haru biru di hati masyarakat sekitar. Pertempuran dan penarikan diri tentara Inggris dan Belanda menjadikan semakin kuatnya dukungan rakyat terhadap Jenderal Sudirman. Beliau terpilih menjadi Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember 1945. Beliau memiliki prinsip, "Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi." Setelah memenangkan pertempuran di Ambarawa, nama Jenderal Sudirman semakin dikenal oleh rakyat Indonesia maupun pihak sekutu. Semasa agresi militer satupun, Jenderal Sudirman berperan aktif dalam menjaga pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. 3 tahun setelah menjabat sebagai jenderal, beliau divonis sakit paru-paru atau tuberkulosis. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Jenderal Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki kota Yogyakarta. Tujuannya untuk menangkap hidup-hidup Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sedangkan untuk Jenderal Sudirman, mereka ingin mendapatkannya hidup atau mati. Jenderal Sudirman segera mengambil keputusan untuk melakukan perlawanan. Strategi yang digunakan adalah taktik gerilya. Strategi ini dilakukan karena kurangnya pasukan dan minimnya persenjataan. Beliau menggunakan hutan sebagai tempat bersembunyi dan bersatu dengan rakyat yang lebih mengetahui medan.
Rute yang disepakati pantai selatan dan berakhir di Gunung Wilis Kediri. Dari sanalah Jenderal Sudirman memberikan komando kepada seluruh pasukannya di tanah air dengan menggunakan pemancar radio. Perjalanan pun harus dilanjutkan dengan menggunakan tandu, karena fisik Jenderal Sudirman yang masih lemah. Penduduk yang setia bergantian menandu Jenderal Sudirman keluar masuk hutan belantara. Beliau berpesan kepada tentaranya, jangan pernah meninggalkan ibadah. Beliau memiliki jimat yang membuatnya tak terkalahkan. Jimatnya ada 3. Jimat yang pertama, beliau tak pernah lepas dari keadaan bersuci. Jimat yang kedua, beliau selalu melaksanakan kewajibannya sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Jimat yang ketiga, beliau selalu tulus dan ikhlas dalam bertugas. Pertempuran gerilyanya berlangsung selama 7 bulan. Dalam setiap persinggahannya, Jenderal Sudirman selalu berkoordinasi dengan tentara yang bertugas di tempat untuk memperkuat pertahanan bangsa. Beliau juga berpesan, meskipun engkau mendapatkan pendidikan jasmani yang sehebat-hebatnya, tak akan berguna jika kamu memiliki sifat menyerah. Kepandaian yang bagaimanapun tingginya tak akan berguna jika orang itu memiliki sifat menyerah. Tentara akan hidup sampai akhir zaman. Tentara akan timbul dan tenggelam bersama negara. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Namun tak sempat bertugas, beliau melanjutkan pengobatannya di Magelang. Pada akhirnya, Jenderal Sudirman mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 29 Januari 1950. Beliau disemayamkan di makam gede, beliau disemayamkan di Masjid Gede Kauman, dan beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, tepat di samping sahabatnya Urip Sumoharjo. Pada tanggal 10 Desember 1964, beliau ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional Indonesia. Beliau berpesan kepada kita semua. Pesannya adalah, kamu sekalian harus ingat, tak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tak ada kekuatan tanpa persatuan. Tak ada persatuan tanpa keutamaan. Tak ada keutamaan tanpa didikan batin yang mensucikan segala usaha. Maka perjuangan kita seterusnya harus mewujudkan perjuangan yang sesungguhnya suci. Perjuangan yang hak melawan yang batil. Merdeka! Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.